kebutuhan. Ini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi Tuhan Ibu Pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Rakyat tak usah tuli, pilih pemimpin di Pilpres nanti. Terlalu banyak janji, menunggu susah tak ditepati. Salam yang satu, amin. Cerdas berwibawa, Anies Jaimin. Mas Amin, kira-kira Pilpres siapa yang menang? Nah, gini. Kita pakai ilmu pasti, matematik. Jadi boleh. Nah, yang ikut pesertanya berapa ya? 3. Nah, yang kalah? 2. Yang menang? 1 lah. Yang menang? 1. Yang menang? 1. Ya udah jelas. Lah, yang menang 1. Percaya nggak sih kalau Pak Anies itu benar-benar di backup sama Allah? Setidaknya ada beberapa bukti yang bisa saya catat. Yang pertama, Juli 2016 dipecat dari kabinet, dituduh tidak becus, tidak kompeten, tidak bisa kerja. Ternyata September 2016 malah dicalonkan jadi kandidat calon gubernur Jakarta. Yang kedua, Pilkada DKI 2017, Ahok itu seperti dewa. Saking kuatnya dia petahana, di backing presiden dan ketua umum PDIP. Fansnya di hat terkuat pernah ada di Republik ini. Sebenarnya nyaris mustahil bagi Pak Anies untuk menang, tapi elandalah Allah plesetkan lisannya Ahok kebablasan menghina Al-Quran yang dia sebut Quran surat Al-Maidah itu bohong. Gelombang protes bermunculan hingga peristiwa 212 pada 2 Desember 2016 membuat nama Ahok jatuh. Yang ketiga, penyelenggaraan Formula E dijegal BUMN, memboikot. Nggak ada yang mau jual aspal, akhirnya meracik sendiri dengan alat seadanya. Tapi saat penyelenggaraan justru untung 5,29 miliar. Beda sekali dengan sirkuit Mandalika yang disupport penuh BUMN. 2 kali menyelenggarakan event malah rugi 150 miliar. Yang keempat, saat memimpin Jakarta menanggulangi COVID paling banyak dicerca, tapi bansos selama COVID dibagi sama rata dan berlebih. Pernyataan pers Pemprov DKI jadi yang paling ditunggu oleh penduduk di Jabodetabek karena dianggap lebih valid dan konsisten dibanding pernyataan pemerintah pusat yang berubah-ubah, membingungkan.
Yang kelima, dicibir tentang janjinya membangun stadion bagi Persija. Persis di jelang akhir masa jabatan beliau, JIS berhasil selesai dibangun. 100% karya anak bangsa Indonesia. Bahkan teknik pembangunan atapnya yang dirangkai jadi di atas tanah dan kemudian dikatrol naik ke atas dalam waktu 2 minggu. Menjadi mata kuliah yang dipelajari dalam perkuliahan teknik sipil. Yang keenam, rumput JIS katanya tidak standar FIFA, diganti dengan rumput standar lapangan golf. Lelala. Kok pas hujan deras ketika liga pada dunia Liga Piala Dunia usia 17 malah banjir. Tertamparlah itu wajah para pembesar yang bilang rumput JIS tidak standar. Yang ketujuh, dibilang nggak bakal bisa nyapres, nggak ada partai yang sudi mengusung. Bahkan Nasdem dibilang akan balik badan, meninggalkan Anies sendirian. Bahkan ada yang bertaruh, yang berbahaya ada yang bertaruh Alphard, saking pedenya. Apalagi ketika Demokrat keluar dari koalisi karena kurang suara. Endalalah, PKB dilepeh sama koalisi sebelah, malah bergabung dengan Nasdem dan PKS mengusung Anies. PKB dan PKS yang katanya nggak bakal bisa menyatu, ternyata bisa berpelukan mesra. Entah berapa banyak orang yang jantungan saat itu. Baliho dirusak, dihilangkan, dan ditutupi berganti dengan Videotron yang lebih mahal. waktu baliho Anies dirubuhkan, diruntuhkan, tapi relawan membangun Videotron. Itu semua karena Allah tentunya. Bahkan belakangan malah ditambah mobil LED. Yang 11 nggak punya duit untuk undang-undang jurkam dan nyewa artis. Akhirnya bikin desak. Anies bikin desak. Anies dengan beliau sendiri sebagai jurkam mesti capek keliling Indonesia dalam acara desak Anies. Tapi justru desak Anies merubah tahun politik kali ini menjadi lebih berkualitas dan mengenangkan sejarah buat masyarakat. Semua kebetulan itu tidaklah akan terjadi jika bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1, Allahu Akbar.